Banyak pria usia lanjut masih terjebak dalam pola yang sama saat berbicara tentang keintiman, melakukan gerakan yang itu-itu saja, berharap hasilnya berbeda. Padahal, kepuasan sejati dalam hubungan bukan ditentukan oleh banyaknya variasi, tetapi oleh kedalaman koneksi yang dibangun. Wanita tidak mencari aksi yang sensasional, tetapi pengalaman emosional yang membuat mereka merasa benar-benar dilihat dan dihargai. Video ini membuka wawasan tentang 5 posisi intim yang paling diidamkan wanita bukan karena sensasi fisik, melainkan karena kekuatannya membangkitkan kedekatan emosional yang selama ini mereka rindukan. Poin pertama yang ditekankan adalah pentingnya kehadiran penuh dalam momen intim. Kontak mata yang dalam, napas yang selaras, dan posisi tubuh yang memungkinkan sentuhan emosional lebih penting daripada teknik kompleks. Misalnya, posisi misionaris dengan kaki wanita melingkar di pinggang atau posisi duduk berhadapan sambil berpelukan dapat menciptakan perasaan aman dan terhubung. Penelitian pun mendukung ini, tatapan mata intens dapat memicu oksitosin, hormon yang memperkuat ikatan emosional. Selain itu, aktivasi mirror neurons memungkinkan pasangan benar-benar merasakan satu sama lain, menciptakan koneksi yang bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis. Selanjutnya, pria diajak memahami bahwa keintiman bukan soal performa cepat, melainkan tentang menciptakan irama. Banyak wanita merasa kewalahan jika ritme terlalu cepat atau agresif. Yang mereka inginkan adalah sinkronisasi, gerakan yang terasa seperti komunikasi antara dua tubuh, bukan perlombaan menuju klimaks. Posisi di mana pria memimpin tempo dengan lembut, seperti saat wanita berada di atas dan pria mengatur kecepatan, atau saat pria berada di belakang sambil mengatur tekanan, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan membangkitkan hasrat secara alami. Sistem gairah wanita yang responsif menunjukkan bahwa mereka memerlukan stimulasi yang terkoordinasi, bukan tergesa-gesa. Akhirnya, pria didorong untuk menyadari bahwa seks yang transformatif tidak membutuhkan fisik luar biasa, tetapi kehadiran utuh. Ketika pria mampu hadir secara emosional, tidak hanya secara fisik, wanita merasa cukup aman untuk membuka diri sepenuhnya. Dalam kondisi ini, tubuh dan pikiran wanita dapat benar-benar merespons tanpa penolakan. Koneksi ini bukan soal dominasi, tetapi izin, sebuah ruang aman di mana wanita merasa dirinya sepenuhnya diterima. Inilah momen ketika seks bukan lagi rutinitas, tapi pengalaman sakral yang mengubah persepsi tentang keintiman. Sebagai kesimpulan, pengalaman intim yang paling diingat dan dirindukan oleh wanita bukan berasal dari teknik atau kekuatan fisik, tetapi dari koneksi emosional yang tulus dan kehadiran penuh. Pria yang memahami irama, memperlambat untuk benar-benar mendengarkan, dan menciptakan ruang aman untuk pasangannya adalah pria yang tak terlupakan. Di usia 60 ke atas, ini bukan soal kemampuan fisik, tapi soal kedewasaan emosional. Dan justru di usia inilah pria memiliki kesempatan terbaik untuk menciptakan keintiman yang benar-benar bermakna. Keintiman sejati tidak selalu datang dari aksi fisik yang hebat, tetapi dari kualitas kehadiran yang tulus dan penuh perhatian. Dalam hubungan dewasa, terutama pada usia lanjut, wanita tidak mencari performa yang memukau, melainkan irama yang menyatu, kendali yang lembut, dan kekuatan yang menciptakan rasa aman. Pria yang mampu membaca energi pasangannya, menyesuaikan irama, dan memberikan sentuhan penuh kesadaran bukan hanya memberikan kenikmatan fisik, tetapi membuka jalur menuju kebebasan emosional yang selama ini tersembunyi. Disinilah keintiman menjadi pengalaman spiritual, bukan sekadar fisik. Poin utama dari segmen ini adalah pentingnya kendali yang tidak menekan, melainkan memimpin. Dorongan pelan, dalam, dan penuh maksud mampu menyelaraskan sistem saraf wanita dengan energi pasangan prianya. Ketika seorang pria tidak sekadar beraksi, tetapi benar-benar memimpin, membaca respon, menjaga tempo, dan menciptakan ketegangan yang lembut, wanita tidak hanya merasa tersentuh secara fisik, tetapi juga emosional. Kalimat seperti, "Aku merasakanmu, aku bersamamu," menjadi bahasa tak terucap yang mengendap dalam tubuh dan ingatan pasangannya. Di titik ini, seks tidak lagi menjadi rutinitas, melainkan kenangan transformasional. Selanjutnya, segmen ini membongkar miskonsepsi soal dominasi. Banyak pria mengira bahwa memimpin berarti menguasai, padahal justru sebaliknya. Wanita tidak takut pada dominasi yang benar, yaitu yang dilandasi oleh rasa aman dan kehadiran penuh. Power surrender position, contohnya, adalah bentuk keintiman di mana wanita melepaskan kendali bukan karena dipaksa, melainkan karena percaya. Dalam posisi ini, kekuatan pria bukan untuk menekan, tetapi untuk menopang.
Ketika pria menggenggam dengan lembut, mengatur napas bersama, dan menjaga ruang emosional yang aman, wanita merasa ditopang secara utuh, fisik dan batin. Aspek ilmiah pun memperkuat narasi ini. Neurosains menjelaskan bahwa saat wanita merasa ditopang, sistem saraf parasimpatiknya aktif. Ini memicu relaksasi, rasa percaya, dan keterbukaan. Hasilnya bukan hanya kenikmatan seksual, tapi juga ketenangan batin. Dalam kondisi ini, wanita tidak lagi menahan diri, tidak memikirkan penampilan atau waktu, karena tubuhnya merasa aman. Tapi semua ini hanya mungkin jika pria hadir dengan tujuan yang jelas. Bukan mengendalikan, tapi menjaga. Bahkan nada suara dan cara menyentuh menjadi pesan yang menenangkan. Ini bukan soal agresi, melainkan pengabdian. Kesimpulannya, pria yang mampu menggabungkan kekuatan dan kelembutan, dominasi dan rasa aman, bukan hanya menciptakan pengalaman yang nikmat, tapi juga membangun koneksi emosional yang dalam dan langgeng. Disinilah letak maskulinitas sejati, bukan pada kekuatan fisik semata, tetapi pada kemampuannya memberikan rasa aman untuk pasangan menjadi diri sendiri sepenuhnya. Keintiman seperti ini adalah ruang sakral, di mana tubuh, emosi, dan jiwa bertemu. Dan pria yang bisa memimpinnya dengan kesadaran akan selalu dikenang, bukan karena tekniknya, tapi karena kehadirannya. Di balik setiap sentuhan fisik, tersimpan potensi untuk membuka pintu emosi yang paling dalam. Namun, potensi ini hanya bisa terwujud ketika pria hadir sepenuhnya, bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan kelembutan dan kesadaran. Posisi arching bridge dan sidlock bukan sekadar variasi dalam hubungan intim, tetapi dua bentuk komunikasi batiniah yang memungkinkan pasangan menyatu di tingkat yang lebih dalam. Keduanya menekankan perlambatan, kehadiran, dan koneksi emosional sebagai fondasi utama. Dalam dunia yang terlalu sering mengagungkan kecepatan dan performa, dua posisi ini menjadi pengingat bahwa keintiman sejati lahir dari ketenangan, bukan kejar-kejaran. Posisi arching bridge menekankan pentingnya sudut dan aliran energi. Ketika punggung wanita sedikit melengkung dan pinggul terangkat perlahan, terjadi perubahan signifikan bukan hanya dalam sensasi fisik, tetapi juga dalam stimulasi emosional. Sudut ini menyentuh area saraf yang jarang terjangkau oleh gerakan konvensional. Dinding anterior vagina, khususnya bagian saraf fornis, memiliki koneksi neurologis dengan pusat emosi otak, menjadikannya kunci penghubung antara gairah dan rasa aman. Namun efek ini hanya tercapai ketika gerakan dilakukan secara perlahan, penuh kesadaran, dan dengan tatapan yang terkunci. Saat pria bernafas bersamanya dan mengikuti lengkung tubuh pasangannya, terjadi resonansi emosional yang membuat wanita merasa bukan hanya disentuh, tetapi benar-benar disambut. Berlanjut ke posisi sidlock, keintiman justru hadir dalam kesederhanaan. Dua tubuh saling menempel, kaki terlilit, dan tidak ada kebutuhan untuk menonjol. Ini bukan soal performa, tapi tentang kehadiran yang menenangkan. Posisi ini menciptakan ruang bebas tekanan, tanpa dorongan berlebihan, tanpa tuntutan klimaks, hanya kebersamaan yang lembut. Dalam suasana ini, hormon oksitosin meningkat, memperkuat rasa percaya dan membangun ikatan emosional yang kuat. Wanita tidak lagi merasa harus berjaga atau mempersembahkan diri. Ia bisa bicara, tertawa, atau diam dalam pelukan, tanpa perlu menjelaskan apapun. Inilah pengalaman yang tidak bisa diciptakan lewat teknik, tetapi lewat kesadaran penuh. Kedua posisi ini menekankan satu hal. Kedalaman keintiman tidak diukur dari intensitas gerakan, melainkan dari intensitas kehadiran. Saat pria melambat, mendengarkan tubuh dan emosi pasangannya, maka tubuh wanita pun merespons dengan relaksasi total. Disinilah pria bukan hanya pasangan, tapi ruang aman. Ia tidak perlu membuktikan diri lewat trik atau stamina, cukup dengan memberi ruang bagi wanita untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa ketegangan. Dan justru dari situ, koneksi sejati tumbuh. Sebagai penutup, posisi arching bridge dan sidlock mengajarkan kita bahwa inti dari keintiman bukan berada pada seberapa mengesankan kita tampil, tetapi seberapa tulus kita hadir. Ketika seorang pria mampu menciptakan ruang yang penuh kelembutan dan ketenangan, ia tidak hanya menyentuh tubuh pasangannya, tapi juga jiwanya. Disitulah, keintiman berubah dari aktivitas menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, yang diminta tubuh, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kerinduan. Di era di mana banyak pria berlomba menunjukkan performa dan teknik, ada satu kualitas yang justru menjadi semakin langka namun paling dicari, kehadiran utuh dan koneksi yang tulus.
Hubungan intim, khususnya bagi pasangan usia lanjut, tidak lagi semata tentang eksplorasi fisik, tetapi lebih kepada bagaimana dua jiwa saling hadir, saling mengerti, dan saling menghormati. Keintiman sejati bukanlah hasil dari dominasi atau kecanggihan teknik, melainkan buah dari pengertian mendalam dan niat yang tulus untuk menciptakan makna bersama. Pria yang mengerti hal ini tidak hanya memberi kenikmatan, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional yang berbekas sepanjang waktu. Koneksi adalah inti dari semua keintiman yang bermakna. Ini bukan sekadar menyentuh tubuh, tetapi menyentuh hati, menghubungkan dua dunia batin dalam ruang aman yang dibangun dari empati, perhatian, dan kesabaran. Ketika seorang pria hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan tubuhnya, merespon dengan jiwanya, dan menciptakan suasana penuh kepercayaan, ia membuka pintu bagi pasangannya untuk menjadi diri sendiri tanpa topeng. Dalam konteks ini, keintiman menjadi pengalaman yang merawat, bukan sekadar memuaskan. Posisi atau teknik hanya menjadi sarana. Yang paling utama adalah niat dan energi yang dibawa dalam setiap gerakan. Apa yang membedakan pria yang diingat dengan pria yang dilupakan bukanlah kehebatannya di ranjang, melainkan bagaimana ia membuat pasangannya merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Kehadiran yang tulus mampu mengubah hubungan intim menjadi ruang pertumbuhan emosional. Seorang pria yang tidak terburu-buru, yang tidak menjadikan kenikmatan sebagai tujuan egoistik, tetapi justru menjadikannya ekspresi cinta dan kepedulian, adalah pria yang mampu menyentuh sisi terdalam dari wanita. Dan ketika wanita merasakan keamanan dan makna dalam kehadiran seperti itu, kenikmatan menjadi konsekuensi alami, bukan hasil yang dipaksakan. Dalam hubungan yang dewasa, kita mulai menyadari bahwa keintiman sejati bukan tentang pencapaian, tetapi tentang kemitraan. Pria yang mampu memimpin dengan kesadaran, bukan dominasi, dengan kelembutan, bukan paksaan, dan dengan koneksi emosional, bukan hanya dorongan fisik, itulah pria yang selalu dirindukan. Ia menciptakan ruang di mana pasangannya bisa merasa utuh, terbuka, dan diterima apa adanya. Dan di dalam ruang inilah keintiman menjadi pengalaman transformatif, bukan hanya momen sesaat. Sebagai penutup, di dunia yang sibuk mengejar sensasi, pria yang justru menciptakan makna akan selalu menempati tempat istimewa di hati pasangannya. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kehadirannya sudah cukup untuk diingat. Bukan karena aksinya memukau, tapi karena ia benar-benar hadir. Dan ketika seorang pria memilih hadir dengan cinta, pengertian, dan ketulusan, itulah bentuk keintiman yang tak lekang oleh waktu.